Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur dan bangga atas terbitnya buku dengan judul Kritik Terhadap Pemikiran Barat Kapitalis yang isinya mencakup 3 hal penting. Di antaranya adalah kritik terhadap sistem kapitalis barat, kemudian kritik terhadap sistem pemerintahan, dan kritik terhadap sistem pergaulan barat. Tentu 3 hal ini sangat penting kita pahami, terutama dari kalangan Islam, karena dengan hadirnya buku ini tentu akan memberikan pemahaman terhadap kita, memberikan pengetahuan dan mencerdaskan masyarakat Islam agar di dalam penerapan ekonomi kita tidak terpengaruh dengan sistem ekonomi barat, di mana buku ini sangat tajam kritikannya terhadap bagaimana dampak terhadap ekonomi kapitalis yang tentunya lebih banyak memberikan keuntungan kepada modal besar. Kemudian kepada kritikan terhadap sistem pemerintahan ini juga perlu kita lebih pahami, karena tentu sistem pemerintahan yang lebih mengarah kepada barat tentu tidak sejalan dengan syariat Islam, di mana berbagai sistem pemerintahan yang tentu tidak memberikan banyak kemaslahatan karena banyak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Yang lebih penting lagi adalah berkaitan dengan pergaulan. Ya, tentu kita sebagai orang Islam punya aturan tentang pergaulan sesuai dengan syariat. Nah, ini kita tidak sadar bahwa pengaruh barat ini sudah banyak masuk ke negara-negara Islam, dan terutama di Indonesia ini tentu harus kita memberikan perhatian terhadap bagaimana pergaulan sesuai dengan syariat. Tentu dengan hadirnya buku ini yang telah memberikan kritik terhadap bagaimana sistem pergaulan barat yang sangat bertentangan dengan aturan Islam, yang dimana di dalam pergaulan lebih cenderung memberikan kebebasan, lebih cenderung kepada pelanggaran syariat dan cenderung menimbulkan dosa. Saya kira demikian. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua, dan kita harapkan hadirnya buku ini bisa memberikan kecerdasan kepada masyarakat Islam dan bisa mengamalkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, khususnya kaum muslimin, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penghargaan saya yang setinggi-tingginya terkait dengan penerbitan karya yang berupa buku yang aslinya berjudul Naqdu al-Fikri al-Ghorbi Ar-Somali, Mabda wa Khadoroh wa Saqafah. Nah, saya mengatakan buku ini memiliki karakter yang bernas, ringkas tapi tuntas, sedikit tapi komprehensif, kecil tapi pedas. Ya, gambarannya mungkin seperti kalau Anda membayangkan cabai rawit. Ya, jadi kecil tapi pedas gitu ya. Nah, sebagaimana karakteristik pembahasan suatu masalah yang di beberapa kitab Hizbut Tahrir itu saya menemukan, jadi memang pembahasannya yang tadi saya katakan bernas, ya. Jadi juga sedikit, tapi ulasannya itu bersifat menyeluruh orientasinya. Jadi bisa dikatakan kafah, dan juga disajikan secara istilah Jawanya itu tanpa tedeng aling-aling. Ya, tidak ada hijab ya yang bisa dikatakan sebagai sarana untuk melakukan sulu ya atau semu ya, sifat semu. Nah, yang saya temukan justru adalah yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Dan ada prinsip yang menjadi roh dari buku ini, dan saya temukan itu di bagian awal, dari halaman awal, yang merujuk pada Quran Surat Al-Isra, ayat ke-81 yang berbunyi,
Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap. Nah, saudara sekalian, kita mesti yakin dengan firman Allah ini. Namun pertanyaan besarnya adalah bagaimana cara mendatangkan kebenaran sehingga mampu melenyapkan kebatilan tersebut dan berakhir pada membalikkan peradaban. Saya kira salah satu cara yang secara makro harus dilakukan adalah bagaimana kita pengikut ya ajaran Islam ini, maksud saya adalah bagaimana menjalankan ajaran Islam itu secara penuh atau secara kafah. Buku ini memberikan jalan keluar pada setiap pembahasan 6 unsur peradaban dan dikemas secara umum pada bagian akhir, yakni tentang kesimpulan dan jalan keluar. Berupa apa? Berupa jalan keselamatan. Dan saya menemukan dalam buku ini mesti Barat itu melakukan introspeksi dan kemudian Islam itu mengisi peradaban yang bersifat fitrah insani bagi rahmatan lil alamin. Saya yakin buku ini dapat dipakai oleh umat Islam khususnya untuk terus berusaha menciptakan perubahan yang positif di dunia ini. Prinsipnya do something, bukan do nothing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalis, buku yang layak untuk dibaca, terutama untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana pemikiran Barat, bagaimana pemikiran kapitalis. Ada dua jadi di sini. Ada pemikiran Barat, ada pemikiran kapitalis. Pemikiran Barat misalnya basisnya tetap materialisme. Materialisme lanjut berbasis adalah pada kapitalisme. Nah, ini dikritik oleh buku ini dalam perspektif Islam. Yang mengkritik adalah pemikiran Islam, bagaimana melihatnya. Basis mereka sesungguhnya tetap pada utilitarian dan kemudian kesejahteraan, welfare state. Walaupun kalau mau dilihat, mereka menyebut utilitarian itu adalah segala kenikmatan atau segala manfaat dalam rangka mencapai kenikmatan. Atau kemudian sekarang dalam rangka mencapai kesejahteraan yang bisa dicapai secara individu dan secara sosial, secara berjamaah, tetap basisnya materialisme. Nah, ini dikritik oleh buku ini dengan baik. Dan saya kira untuk mereka yang ingin mengetahui bagaimana basis berpikir kapitalisme Barat, atau katakan pemikiran Barat, layak membaca buku ini. Buku ini mudah dimengerti, mudah dipahami, walaupun ada beberapa kata-kata yang harus dibaca 2-3 kali. Tetapi menurut saya, dibanding beberapa buku lain, buku ini relatif mudah dimengerti, mudah dipahami untuk mereka yang mulai ingin belajar tentang apa itu nilai-nilai kapitalis, nilai-nilai Barat yang diajarkan Barat, apa itu nilai-nilai kapitalis, yang rujukannya nanti pada pertarungan ideologi. Bagaimana ideologi Barat, bagaimana ideologi Islam. Dan aplikasinya berikutnya dalam kondisi sekarang, untuk negara-negara yang kelihatannya berbasis Islam, mereka berhasil tundukkan lewat ideologi vaksinisasi yang basisnya materialisme. Nah, di sini sesungguhnya bisa diaplikasikan bagaimana melihat vaksinisasi dan cyber war dalam kerangka perang Islam, perang Barat terhadap Islam. Demikian soal buku kritik terhadap pemikiran Barat kapitalisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Umi ingin berbicara tentang sekularisme. Mudahnya, sekularisme itu adalah paham yang memisahkan urusan dunia dan urusan agama. Atau dengan kata lain, memisahkan urusan dunia dan urusan akhirat. Pemahaman seperti ini munculnya adalah dari Eropa, dan itu di abad pertengahan. Saat itu, periode saat itu adalah periode yang betul-betul kelam, kelabu, dark age, ya, kelam. Sampai-sampai kaum ilmuwan pun dibunuhi apabila mereka itu
berseberangan dengan gereja. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Kopernikus. Kopernikus pun oleh mereka itu karena dia mencetuskan teori heliosentris, maka dianggap dia ini membangkang kepada gereja. Nah, sekularisme ini menyatakan bahwa ini gereja ini nggak benar, gitu. Agama atau gereja dianggap ini banyak nggak benernya ini. Jadi maka tidak boleh gereja atau agama itu ikut campur dalam urusan dunia. Teori Helenisme ini memang pas cocok untuk mereka, tapi tidak cocok untuk kita. Cocok untuk mereka kenapa? Karena ajaran asli daripada Nabi Isa alaihissalam yang Islam itu sudah banyak disimpangkan oleh mereka. Karena mereka menyimpang, maka kemudian muncullah hukum-hukum bikinan mereka sendiri yang, mohon maaf, tidak bebas dari kekurangan. Akibat demikian banyaknya kepincangan-kepincangan, maka tatanan masyarakat saat itu hancur-hancuran, kemaksiatan merajalela. Beda dengan Islam, wahyu Allah itu terjaga dan Allah yang menjaminnya bahwa Al-Quran itu akan tetap ada, utuh, tidak berubah sampai akhir zaman. Al-Quran adalah way of life. Apabila kita laksanakan Al-Quran, insya Allah kita pun akan mengalami hidup yang aman, nyaman, tenang, tentram, dan seterusnya. Pelaku kejahatan pun akan sangat-sangat sedikit. Penyimpangan juga akan bisa ditekan sedemikian rupa. Nah, karenanya sekali lagi yang ingin saya katakan di sini, penekanan saya, yang namanya sekularisme itu cocok untuk mereka, tapi tidak cocok untuk kita. Kenapa? Karena Al-Quran kita itu sempurna. Nah, sedangkan mereka muncul, kenapa? Karena mereka mengubah-ubah Bible mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka, kepentingan politik mereka, kepentingan ekonomi mereka. Akhirnya mereka hancur-hancuran. Itu sebabnya maka kita ini jangan latah ya, ikut orang asal ikut atau terbuai menganggap mereka itu yang lebih canggih. Ingatlah, nikmat iman dan nikmat Islam itu di atas segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Insya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.